Halo, selamat pagi guys. Jadi hari ini kita kedatangan subscriber dengan keluhan lampu depan, lampu indikator, lampu jauhnya juga, lampu belakang, lampu posisi, dan lampu meternya juga itu keluhannya redup sekali guys. Jadi walaupun motor ini digas, itu kan biasa kalau normalnya motor itu kalau kita gas itu makin terang lampunya, dan ini dia nggak ada terang sama sekali guys, dia redup. Jadi kita akan mengganti spool, dan rencana juga ini ownernya awalnya mau ganti kiprok, dan ternyata bukan kiprok guys, dari dianya. Dan setelah cek ternyata spoolnya itu rusak, jadi kita buka mesinnya dulu ya untuk memeriksa, dan setelah itu kita ganti guys. Nah, sini kita buka spoolnya dulu untuk apa, spoolnya juga bersihkan, berarti ini pakai bensin. oke guys, gas masuk dulu semuanya bisa. Ke bawah bang, Bawah kah? ke atas ke bawah. Perlu rejam ini persangkut saya. Kalau nak rejam berarti begini. Tuh. Kerasnya pencahayaan. Belum pernah dibuka itu. Nah, di sini saya skip saja videonya soalnya untuk buka magnet untuk buka spoolnya ini agak keras memang guys. Memang dari dealer Yamaha memang baut ini harus keras, soalnya kalau sampai lepas itu bisa hancur di dalam karena kena sama spool dan magnetnya guys. Jadi memang dari dealer Yamaha itu memang keras dan harus diputar dengan ekstra sampai bautnya betul-betul keluar guys. Jadi ini menggunakan kunci L ya, bukan kunci biasa. Jadi ini dari awal sampai akhir itu walaupun bautnya sudah panjang, tapi ini memang keras sekali guys. Jadi harus betul-betul dengan kesabaran. Jadi sebelum masuk ke prakteknya, ke coil, kita masuk ke teori dulu guys. Jadi ini adalah gambaran dari buku dealer Yamaha dari Jupiter satuannya langsung, dan juga ini adalah gambar dari stator coilnya guys, dari komporannya. Jadi kalau dari bukunya sendiri, dari buku Yamaha sendiri, dia menjelaskan ini di bagian troubleshooting dalam kotak ini ya guys. Yang pertama, jika komponen di bawah ini tidak menyala seperti lampu depan, lampu indikator, lampu jauh, lampu belakang, lampu posisi, dan lampu meter tidak menyala, maka spool itu kemungkinan rusak yang ini guys. Karena dari semua lampu yang di dalam kotak ini dia mengambil arus dari arus mesin atau arus spool ini guys. Jadi yang harus diperiksa pertama, kalau misal itu bermasalah, pertama saklar lampu. Tapi saklar lampu kan bagus. Yang diperiksa ini nomor 2, tahanan stator coil. Untuk tahanan stator coil sendiri ada di soket yang saya tunjukkan ini guys. Ini yang nomor 1 dan nomor 2, yang W2 dan W3 ini. Jadi dia yang akan mengarah ke kabel putih itu, dan kabel apen yang sudah terbakar guys, sudah gosong yang saya lingkari. Jadi untuk tahanan stator coil dia berada pada 0,52 sampai 0,78 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi untuk yang positif di putih W2 dan kabel negatif di bagian W3 guys. Dan juga kalau mau periksa arus, teman-teman juga periksa yang di bagian stator coilnya ini guys. Jika stator coilnya ini mengalurkan arus pada saat mesin menyala, berarti stator coilnya itu bagus guys. Yang ini nggak ada terbakar sama sekali. Dan juga dari spool pengisian ini harus mengeluarkan setidaknya 14 volt pada saat mesin menyala untuk guna pengisian guys ke aki subscriber. Jadi dia keluhannya itu awalnya dia pengen beli kiprok karena keluhan di motornya itu pada saat malam hari lampunya itu redup sekali kalau dinyalakan lampu utamanya. Terus kalau digas itu lampunya itu redup tapi nggak terang begitu guys. Jadi dia bilang dia mau ganti kiprok. Nah terus saya bilang harga kiprok itu lumayan mahal, harus dicek dulu dari
pengisian guys dari arus AC nya. Jadi ini sumber arus AC di motor guys. Jadi itu kalau lampu utama biasanya ambil arus itu dari ini, dari sini juga guys. Makanya kadang motor itu kalau kita gas itu makin terang, jadi dia mengandalkan putaran dari mesin. Jadi putaran dari mesin itu, magnet itu akan mengelilingi si spool ini, dan si spool ini akan menghasilkan arus listrik. Jadi gimana kalau misal spoolnya ini terbakar? Nah ini kebetulan kabelnya saat ini terbakar. Nah jadi kalau misal terbakar dan putus, ya otomatis listrik dari mesin itu dari sini udah nggak ada. Nah ini belanja kita hari ini guys. Udah packing stator ini yang rusak tadi guys. Ini stator atau spool nih, 1 DY masih baru. Langsung satu paket dong. Masih mengkilap guys. Nah kemudian saya melakukan pengetesan di spoolnya, ternyata dari arus yang ini, dari arus yang itu, ini tuh nggak ada tahanan juga, terus nggak ada juga pengisian dari si ini. Jadi kita sekalian buka dan cek, ternyata spoolnya itu gosong guys. Nah, ini gosong. Nah biasanya kalau ini gosong itu karena kotor aja sih guys, mungkin ada penyebab lain. Karena ini kan kena oli dan kotoran, jadi makanya korslet. Iya, memang sih rata-rata saya lihat ini yang gosong guys. Ini ya. Biasanya kalau di teman-teman lain atau YouTube lain tuh mereka akalin dengan cara mengganti spool yang ini, dengan cara mengambil spool dari motor yang sudah rusak. Maksudnya misalkan ini rusak kan di spool lain, diambil terus dililitkan kembali ke ini, disolder atau mungkin dihilangkan. Tapi ini sudah banyak yang lecet kuningannya ini, tembaganya, jadi diganti satu set saja guys. Nah ini kan dua kabel, jadi ini akan dari sini itu sampai ke sini itu akan terhubung ketemu sama yang ini. Jadi kalau ini yang putus, dia nggak akan ada masuk arus dari kedua kabel ini, jadi memang harus diganti guys. Ini namanya peak pulsar, jadi dia yang ketemu sama magnet guys. Jadi peak pulsar ini berhubungan dengan pengapian guys. Jadi pernah saya juga ada kasus gara-gara peak pulsar ini, ketika motor mesin panas, motor bakal mati guys. Ternyata peak pulsarnya yang bermasalah, mesin panas motor malah mati, nanti dingin lagi baru menyala. Ternyata ininya guys. Nah di sini kita mau lakukan pemasangan guys, setelah membeli dan kita sudah bersihkan baknya dan repaint juga, dan kita pasang spool dan peak pulsernya di baknya. Jadi memang ini harus sabar guys, karena mesti pelan-pelan, karena ini bautnya keras. Kenapa keras? Karena di bagian ini harus mengancing betul-betul bautnya. Jadi memang dari awal sampai pengecangan itu bautnya keras sekali guys. Jadi saya dibantu juga sama ownernya guys. Kemudian teman-teman simak saja videonya sampai selesai, karena ini saya percepat videonya jadi biar tidak memboros waktu kan.
Ini di mana ini?